Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Amang Inang Horas Madihitah Salukna. 52 orang anak-anak kita hari ini menyaksikan imannya. Mereka semua menjadi sesama kita untuk menerima perjamuan kudus. Mereka sekarang berdiri, datang dan mempersaksikan pengakuan mereka. Mereka adalah anak-anak kehidupan di dalam kerajaan surga. Pengakuan iman ini, Amang Inang, saudara-saudaraku sekalian, bukan hanya persoalan pemenuhan regulasi aturan di tengah-tengah gereja, tetapi lebih dari itu, esensi substansi kehidupan rohani mereka sekarang dinobatkan. Sekarang mereka mandiri di dalam iman, dan inilah sukacita penuh, sukacita sempurna, bukan hanya di dalam kehidupan dunia ini, tetapi adalah kehidupan di dalam surgawi. Karena apa, Amang Inang? Karena apabila ada satu orang, satu jiwa yang menerima dan mempersaksikan Kristus adalah juru selamatnya, maka anak akan mempersaksikan dia juga kepada Bapa di dalam surga, sehingga dia memperoleh keselamatan itu sendiri. Untuk itu, Amang Inang, mari kita bersukacita, mari kita bertepuk tangan semuanya untuk anak-anak kita yang mempersaksikan imannya hari ini. Anak-anakku sekalian, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, dalam sukacita hari ini, firman Tuhan Las Khotbah menjadi renungan bagi kita semuanya, saudara-saudaraku. Tertulis dalam Pengkhotbah pasal 10, dimulai dari ayat 10 sampai ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun
orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Di ayat 10, kalimat terakhir. Tetapi yang terpenting untuk berhasil, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Tidak seorang pun dari antara kita yang mau disebut orang bodoh. Tetapi kita menginginkan dan kita bersuka cita ketika orang mengatakan bahwa kita orang yang berhikmat. Kita bangga dengan sebutan itu. Tetapi untuk kata bodoh, semua kita menghindar dari perkataan ini. Tentu saudara-saudaraku, lebih jauh apa kata Alkitab tentang bodoh. Ini bukan persoalan ketidakmengertian dalam arti mengetahui banyak hal. Boleh saja orang pintar dikatakan bodoh. Orang yang memiliki gelar, orang yang memiliki sekolah yang tinggi, kalau di dalam Alkitab boleh saja dikatakan sebutan bodoh. Artinya bodoh, saudara-saudaraku, tidak sama dengan pemahaman dari ketidakpahaman seseorang tentang banyak ilmu, tentang banyak pengetahuan. Bukan itu. Kalau demikian, Amang Inang, apa pengertian bodoh dalam Alkitab? Pengertian bodoh dalam Alkitab itu lebih banyak sebutan kepada orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan firman itu adalah bodoh. Kata bodoh dalam Alkitab, saudaraku, boleh saja orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak bersiap sedia dalam segala hal, itu adalah bodoh. Kata bodoh di dalam Alkitab, saudaraku, adalah orang yang tidak menyukakan hidupnya berdiam mendengarkan firman Tuhan, yang tidak menyukakan hatinya untuk mendengar nasihat kehidupan. Oleh karena itu, hikmat adalah salah satu cara untuk mencapai satu hidup berhasil dalam kehidupan rohani kita, saudara-saudaraku. Bila demikian, apa yang dikatakan hikmat? Nas firman Tuhan ini akan menjelaskan itu kepada kita. Ada seorang majikan memanggil tukang kayu. Dia masih muda, badannya kekar. Sang majikan berkata, "Maukah Anda bekerja untuk aku?" Dia menjawab, "Saya mau. Saya bersedia." Akhirnya majikan memberikan kapak kepada tukang kayu ini. Dia menunjukkan
tempat di mana dia menebang kayu. Apakah dia melakukan? Dilakukan. Dengan kapak yang diberikan majikan dia pergi menebang kayu. Hari pertama dia bisa menebang kayu 10 batang dengan kapak yang dia terima. Bersukacita melakukan pekerjaannya. Hari kedua dia pergi menebang kayu, tapi yang bisa dikumpulkan, yang bisa ditebang hanya 7, berkurang. Hari ketiga dia bisa menebang kayu hanya 5. Hari berikutnya dia hanya bisa menebang kayu 3 batang. Akhirnya dia pergi ke majikan dan berkata, "Maaf, kekuatan saya sudah habis. Saya tidak lagi mau bekerja karena saya menjadi orang yang membuat rugi sang majikan." Dia berkata demikian. Sang majikan berkata apa? Dia berkata, "Kenapa bisa dari 10 menjadi 3 setiap hari?" Dengan tertunduk-tunduk sang majikan berkata dan bertanya kepada sang orang muda itu, "Apakah Anda mengasah kapakmu setiap Anda mau pergi menebang kayu?" "Oh, tidak. Saya tidak mengasahnya." "Berarti yang kamu lakukan selama ini hanya mengandalkan kekuatanmu?" "Iya. Karena saya kuat, kekuatan itulah yang terus saya andalkan tanpa pernah mengasah kapak ini. Oleh karena itu, asahlah dulu kapakmu, baru kembali kamu pergi menebang kayu." Dia mengasahnya. Dengan kapak yang sudah diasah, dia bisa menebang kayu seperti hari pertama. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Itulah hikmat. Orang yang hanya mengandalkan kekuatannya tanpa pernah mengasah kapaknya, dia akan berada di dalam kesia-siaan. Hidupnya akan berada di dalam kelelahan, dan itu yang membuat dia bodoh. Anak-anakku sekalian, hari ini Tuhan telah memberikan kalian kapak, tanda petik. Kapak itu adalah imanmu. Boleh saja anak-anakku sekalian memakai kapak yang Tuhan berikan kepadamu untuk mencapai sesuatu masa depan. Namun Tuhan berfirman kepadamu saat ini, tetaplah asah imanmu. Asah imanmu supaya hidupmu berhasil. Jangan andalkan hanya kekuatanmu di tengah-tengah kehidupan. Karena orang yang hanya mengandalkan kekuatan, dia akan mengalami keletihan, hidupnya sia-sia, dan Tuhan mengatakan, "Kamu adalah orang bodoh." Asah imanmu kepada Tuhan, itulah pencapaian hidup berhasil. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Berhikmat menjadi satu milik bagi setiap orang percaya untuk mencapai hidup berhasil. Orang yang berhikmat adalah orang yang menyukakan dirinya terhadap firman Tuhan, ajaran firman Tuhan. Saya menyukakan itu.
Saya merindukan itu. Dan saya selalu berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan saya menjadi anak Tuhan yang takut akan Dia. Karena puncak dari hikmat, saudara-saudaraku, sumber dan puncak dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Menjadi pintar itu boleh, dan itu kita dambakan. Tetapi tidak cukup dengan pintar. Harus dia memiliki takut akan Tuhan, supaya bumi ini bersukacita, supaya bumi ini damai, supaya bumi ini ada berjalan dalam kebenaran, keadilan, sejahtera, dan kemakmuran. Orang sekarang banyak yang pintar, tapi tidak takut akan Tuhan. Hidup kita akan merana. Orang banyak yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi dia miskin dalam kecerdasan spiritual, sehingga kehidupan banyak yang tidak jelas. Yang membuat hidup ini jelas, hikmat Tuhan, saudara-saudaraku. Dengarlah didikan, sukakanlah dirimu akan didikan Tuhan, hidupmu akan berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, melalui firman ini semua kita diajak bahwa betapa pentingnya sebuah persiapan sebelum melaksanakan sesuatu. Bukankah dikatakan jika ular memaut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil? Artinya apa, saudaraku? Perlunya setiap orang Kristiani memperlengkapi diri, mempersiapkan dirinya sebelum dia melangkah melakukan setiap pekerjaannya. Karena apa? Sesal kemudian tiada arti. Jangan menyesal kemudian. Kunci untuk tidak menyesal kemudian adalah persiapan yang baik, perlengkapan diri yang baik. Setiap orang Kristiani yang mau memperlengkapi dirinya dengan pertumbuhan spiritualitas dan dia menyukakan dirinya akan perintah-perintah Tuhan, dia tidak akan pernah dipagut oleh ular. Katakanlah ular itu adalah simbol dari dunia jahat, dari roh-roh zaman ini yang siap menerkam kita, yang siap menggoda kita, yang siap menyesatkan kita. Tetapi supaya setiap orang Kristiani tidak jatuh di dalam kesesatan, persiapkan dirimu dengan baik-baik, perlengkapi dirimu dengan baik-baik. Melalui apa? Melalui kegemaran saya hidup di dalam firman Tuhan, melalui kerinduan saya selalu membaca firman Tuhan. Di sanalah kita akan menemukan berbagai hikmat untuk mencapai hidup berhasil, saudara-saudaraku. Yang ketiga apa, saudara-saudaraku? Bukankah ada filosofi tong kosong nyaring bunyinya? Iya. Orang bodoh banyak bicaranya, tapi orang pinter akan menyenangkan perkataannya. Tong kosong nyaring bunyinya. Ilmu padi mengatakan semakin berisi, semakin tunduk. Ilmu padi. Sehingga setiap orang diarahkan untuk lambat berbicara dan cepat untuk bertindak.
Terlebih pada zaman kita sekarang, saudara-saudaraku. Betapa banyak orang yang tersesat membaca, melihat media sosial. Di sana banyak orang bicara. Bahkan kita barangkali ada di dalamnya. Terlalu banyak kita berbicara di dalam dunia media sosial, padahal yang kita katakan tidak membangun, tidak benar, bahkan adalah hoax, membuat kehidupan semakin crowded. Oleh karena itu, apa pesan firman Tuhan? Bila kita semua adalah orang-orang percaya, jangan banyak menyebarkan kebohongan. Jangan banyak berbicara yang tidak mempunyai arti. Wasting time membuat hidupmu sia-sia. Sungguh dalam makna firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Untuk itu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, anak-anak kami, tetaplah asah imanmu untuk hidup berhasil. Masa depanmu Tuhan sudah persiapkan. Tetaplah rendah hati dalam hidupmu. Gemar dan sukakan firman Tuhan dalam hidupmu, maka kamu akan berhasil. Dengarlah didikan Tuhan. Rindu selalu tinggal di dalam bait Allah, maka hidupmu akan berhasil. Karena orang yang berhikmat, takut akan Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, yang telah berfirman kepada kami, supaya kami menyukakan diri kepada hikmat, supaya kami senantiasa mengasah iman kami untuk hidup berhasil. Sertai anak-anakmu yang mempersaksikan imannya hari ini. Anak-anakmu menjadi anak-anak yang rendah hati. Anak-anakmu menjadi anak-anak yang menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan dalam setiap kehidupannya. Semua mereka kami serahkan kepadamu. Orang tua yang telah mengajar, membina, membimbing mereka selama ini, Tuhan berkati, supaya sukacita sempurna mereka alami di dalam setiap keluarga. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.